warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama Ari Asidiki hadir. Hadir Bu. Yota Gabil Musa Suluh hadir. Abian Altanto Hadir. Elsa Anggunia Siregar. Ini Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita masuk pada materi semester ini, semester kemarin kita telah mempelajari tentang binatang halal dan binatang haram. Nah, apa aja binatang halal dan haram itu contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Binatang halal binatang yang halal dimakan. Iki apa? Ayam. Ayam ketika sudah disembelih. Kucing tidak boleh dimakan. Kalau binatang haram yang haram dimakan, Elsa? Ada lain kan? Asu. Jadi anjing dan babi. Nah, pada materi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang jual beli. Nah, tujuan dari pembelajaran jual beli ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jual beli. Yang kedua, peserta didik dapat membaca surah dan hadis terkait tentang hukum jual beli. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan rukun jual beli. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan syarat sah jual beli. Nah, untuk materinya, materi jual beli itu ada 4. Yang pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, hukum jual beli. Yang ketiga, rukun jual beli. Dan yang terakhir, syarat sah jual beli. Nah, kita akan membahas tentang pengertian jual beli. Nah, menurut bahasa jual beli itu artinya pertukaran atau saling menukar. Pertukaran atau saling menukar barang. Kemudian kalau menurut istilah apa? Menukar satu barang dengan barang lain yang sebanding. Jadi menurut istilah, pengertian jual beli itu menukar suatu barang dengan barang yang lain yang harganya sebanding. Nah, jual beli itu hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fikih. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya penipuan jual. Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli itu mengalami perkembangan. Ada di pasar swalayan atau mall. Nah, para pembeli ini dapat memilih dan mengambil barang yang dikehendaki. Nah, macam-macam jual beli. Apa aja macam-macam jual beli? Macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli barter. Ada yang tahu jual beli barter itu seperti apa? Tukar menukar barang dengan barang. Ya, jadi jual beli barter itu tukar menukar barang. Jadi tukar menukar, misalnya Vini punya pisang, terus Diki punya kelapa. Vini pengen kelapanya Diki, jadinya Vini dan Diki itu bertukaran barang. Nah, itu dinamakan jual beli barter. Kemudian yang kedua, jual beli apa? Money changer. Money changer, yaitu pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang. Nah, pertukaran mata uang itu contohnya seperti apa? Seperti Vini mau menukar uang pecahan 50.000 dengan pecahan 20.000 dan 10.000. Itu namanya pertukaran mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu
Jual beli kontan. Ada yang tahu jual beli kontan? Langsung dibayar tunai. Ya, jual beli kontan yaitu jual beli yang langsung dibayar tunai oleh sang pembeli. Dan kemudian yang keempat ada jual beli apa? Jual beli dengan cara mengangsur. Mengangsur atau kredit. Nah, jual beli mengangsur ini yaitu kita ngambil, pembelinya ini mengambil barang ke penjual tapi bayarnya besok-besok. Nah, itu namanya jual beli mengangsur atau jual beli kredit. Kemudian yang terakhir, jual beli lelang. Jangan lelang. Jual beli lelang apa? Ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Nah, contohnya itu biasanya lelang di bank. Misalnya di bank itu menyita barang nasabahnya yang tidak bisa bayar utang, kemudian itu dilelang kepada masyarakat luas dengan harga yang lebih murah. Nah, hukum asal dari jual beli ini, hukum asalnya mubah. Jadi hukum asal jual beli ini boleh dilakukan. Beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Nah, ada yang ingin bacanya? Diki? Oke, Diki yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batili antakuna tijaratan minkum. Artinya dibaca Okta, ayo. Tapi orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi jual beli itu dilakukan antara dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan tentang jual beli ini di hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, siapa yang mau baca? Oke, Bian, ayo silakan baca. Nabi Sa'idin Khudriyah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma innamal bai'u antarodi. Artinya akan dibacakan oleh Vini. Yuk Vini. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. H.L. Ibnu Majah. Oke, tadi udah dibacakan surah An-Nisa dan hadis dari Ibnu Majah ya. Nah, kemudian hukum jual beli ini ada 4 macam. Apa aja hukum jual beli? Yang pertama, hukumnya itu Mubah. mubah artinya Boleh. Kemudian wajib, yang kedua wajib jika Membayar hutang. Jual barang untuk membayar hutang. Nah, beli dikatakan wajib itu jika kita misalnya kepepet pengen mau bayar utang. Nah, itu makanya hal yang bisa kita lakukan itu jual dengan cara berjualan. Nah, makanya jual beli itu dikatakan wajib. Kemudian yang ketiga Sunnah. Sunnah yaitu sangat memerlukan barang atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Nah, hukum jual beli sunnah itu misalnya menjual barang kepada orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Nah, contohnya misalnya
Bian menjual masker kepada Diki karena Diki ini memang benar-benar membutuhkan masker untuk pergi ke pasar misalnya. Nah itu makanya hukumnya sunnah. Dan yang keempat, hukumnya apa? Haram. Haram. Haram karena menjual barang yang dilarang Untuk diperjualbelikan, Nah, menjual barang untuk maksiat. seperti menjual barang untuk maksiat, menyakiti orang lain, merusak harga pasar, dan merusak ketentraman masyarakat. Nah, contohnya contoh jual beli yang maksiat itu seperti menjual minuman keras, itu tidak boleh. Nah, itu hukum jual belinya adalah haram. Terus mengurangi takaran timbangan, misalnya dia menjual telur 1 kilo, tetapi ternyata setelah pembeli timbang di rumah itu tidak nyampe sekilo. Nah itu maka hukumnya haram. Oke, selanjutnya yaitu rukun jual beli. Nah, rukun jual beli ini ada 4, yaitu ada penjual dan pembeli, kemudian ada benda yang dijual, yang ketiga ada alat tukar yang sah seperti uang, yang keempat yaitu Ijab kabul. Nah, ijab kabul di sini bukan ijab kabul tentang pernikahan. Nah, ijab kabul di sini adalah ijab kabul jual beli. Ijab itu adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Misalnya contohnya itu saya menjual tas ini dengan harga 50.000. Nah, itu yang dikatakan ijab, yaitu perkataan sang penjual. Nah, kemudian sedangkan qabul itu merupakan perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Nah, contohnya misalnya saya membeli tas ini dengan harga 50.000. Itu qabul itu adalah ucapan dari pembeli. Nah, kemudian dari Imam Nawawi berpendapat bahwa ijab dan qabul itu tidak harus diucapkan. Nah, contohnya seperti kita beli barang-barang di Alfamart itu kan udah ada tertera harganya. Jadi tidak harus diucapkan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir. Nah, tidak perlu diucapkan. Jadi tidak perlu saya membeli dengan harga segini. Itu tidak perlu di zaman sekarang ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang syarat sah jual beli. Nah, yang pertama itu syarat sah penjual dan pembeli. Syarat sah penjual dan pembeli itu jual beli dilakukan oleh orang yang berakal. Nah, gimana kalau orang gila yang beli atau yang berjualan? Nah, itu tidak sah antara jual belinya. Kemudian yang kedua, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Misalnya Diki pengen baju koko. Nah, itu Diki beli karena ada kemauan sendiri dari diri Diki, tidak dipaksa oleh Bian misalnya. Kemudian yang terakhir yaitu penjual dan pembeli itu sudah balik atau sudah dewasa. Nah, gimana kalau anak kecil? Anak kecil boleh jual beli boleh, tapi dalam nilai-nilai yang kecil. Seperti misalnya beli buku, beli bolpen, atau beli permen, beli ciki-ciki itu boleh. Nah, kemudian yang kedua yaitu syarat-syarat barang yang dijual. Yang pertama, keadaan barangnya itu suci dan dapat disucikan. Kemudian yang kedua, barang yang dijual itu memiliki manfaat. Jadi pembeli dan penjual itu harus memikirkan barang yang dijual itu ketika dijual itu ada nggak manfaatnya, dan begitu juga pembelinya itu membeli, misalnya beli mainan, ada nggak manfaatnya buat diri kalian gitu. Kemudian yang tiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau boleh dari orang lain, tapi orang lain itu sudah mempercayakan penjualnya itu untuk menjualnya. Kemudian barang yang dijual itu dapat diserah terimakan sehingga tidak ada terjadi penipuan. Kemudian yang terakhir, barang
yang dijual dapat diketahui dengan jelas ukuran, bentuk, dan harganya. Kemudian yang terakhir, syarat sah ijab qabul. Nah, yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya harga yang dibeli atau harga yang dibeli itu sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Misalnya Bian membeli dengan harga 50.000 yang telah dilabelkan di toko itu 50.000. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan antara ijab dan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Misalnya milih sepatu gitu kan, yang pembelinya minta ukuran 40, penjualnya kemudian mengasihkan ukuran 40 dan terjadi tawar menawar. Nah, tapi udah disepakati harganya segini, misalnya 10.000. Nah, itu udah ada terjadi kesepakatan. Kemudian yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya buku ini saya jual 10.000 jika saya menemukan uang. Nah, kemudian yang terakhir, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu merupakan sebuah janji. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ibu akan kasih tugas ya. Tugasnya kalian buat 2 kelompok, kemudian diskusikan dengan kelompok tentang contoh-contoh jual beli, mubah, wajib, sunnah, dan haram. Nah, kemudian kerjakan di kertas yang Ibu sudah bagikan ini ya. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kelompok 1 yang cowok ya. Oke, sekarang kalian kerjakan ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan. Belum? Oke, bentar ya. Nanti kalian tulis di papan tulis. Oke, yang sudah siapa? Oke. Tulis saldi. Ini dulu. Nanti dibacakan ya. Isiannya ditulis. Kemudian nanti dibacakan. Ya. Wajib. Adrian berjualan karena ingin membayar hutang. Cinta berjualan karena ingin membiayai ibunya di rumah sakit. Haram. Ibnu menjual minuman keras, membeli anak sapi dalam kandungan. Pedagang di pasar mengurangi takaran timbangan barang. Membeli barang curian. Mubah, membeli barang secara angsuran, menjual buah-buahan yang sudah matang. Sunnah, Fido menjual masker kepada Andin karena Andin sangat membutuhkan masker untuk Udah tadi kan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak deh. Ada. Nah, jadi jual beli itu adalah pertukaran barang saling merelakan dengan cara-cara tertentu. Nah, rukun jual beli yaitu ada penjual, pembeli, barang, uang, dan ijab qabul. Kemudian syarat syahnya itu bagi penjual dan pembeli itu balik dan saling merelakan. Kemudian barang atau uang itu suci, bermanfaat, dan diketahui dan milik sendiri. Kemudian syarat syahnya itu ijab qabul. Kemudian ciri-ciri jual beli yang halal itu terpenuhi rukun dan syarat jual belinya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengertian khiyar dan macam-macamnya. Nah, tugas dari Ibu, kalian harus mencari pengertian khiyar dan macam-macamnya. Nah, besok minggu depan dikumpulkan. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.